Hajar Dewantara dengan filosofinya Pratap Triloka yang terdiri dari 3 semboyan yaitu Ingarso Sing Tulodo, Ingmadjo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Semboyan tersebut artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Hal ini berpengaruh terhadap bagaimana seorang guru harus mampu mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan mengacu pada Pratap Tiloka tersebut. Seorang guru harus mampu menjadi teladan, memberi motivasi, dan memberi dukungan kepada muridnya dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki murid sesuai dengan kodrat zaman. Setiap tindakan tentunya muncul dari gerakan hati. Nilai dan prinsip yang kita miliki itulah yang akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Seorang guru tentunya akan berpedoman pada nilai-nilai kebaikan yang universal dan mengambil keputusan atau tindakan dengan prinsip mengedepankan kepentingan anak didiknya agar anak didiknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan matang secara emosional, terampil dan kritis, dan tentunya seorang guru akan mendukung setiap potensi peserta didik agar tumbuh dengan baik. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, di mana pada langkah-langkah pengujian kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai pemandu seperti mencari tahu apakah ada hal-hal yang bertentangan, bagaimana aspek legal, regulasi, intuisi, bahkan hingga uji publikasi. Yang intinya menggali persoalan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya membantu kita mengambil keputusan dengan benar berdasarkan pemetaan-pemetaan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan coaching yang telah dipelajari sebelumnya. Bagaimana kita dapat melihat potensi dan persepsi dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang kita ambil lebih efektif. Mereka tempati. Nah sekarang penempatannya sudah bagus, bagaimana cara memandunya? Kemampuan guru dalam pengelolaan dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan sangat berpengaruh terhadap setiap keputusan yang diambilnya. Karena dalam pengambilan keputusan kita harus mampu melihat persoalan dari berbagai aspek termasuk aspek sosial, budaya, dan psikologis siswa, sehingga keputusan yang kita ambil mengedepankan kepentingan siswa. Keputusan yang baik tentunya hanya dapat diambil apabila seorang guru dapat berpikir jernih, mengesampingkan kepentingan dirinya, sehingga ia harus mampu mengelola emosinya. Setiap keputusan yang diambil dapat berbeda tergantung pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut oleh seorang guru. Seorang yang berpegang pada nilai agama dan prinsip moral tentunya tidak akan mengambil keputusan yang bertentangan dengan keyakinannya. Keputusan yang tepat pada akhirnya akan dapat mengakomodasi dan meminimalisir kerugian, terutama bagi siswa dan lingkungannya, sehingga lingkungan akan lebih kondusif dan nyaman bagi setiap orang. Kesulitan dalam pengambilan keputusan tentu akan muncul, apalagi ketika muncul pro dan kontra dalam proses pengambilan keputusannya. Setiap orang memiliki pandangan dan paradigma yang sangat mungkin berlainan. Jika mengambil keputusan yang baik dari yang baik, tentu orang akan lebih mudah untuk sepakat. Namun,
ketika harus mengambil keputusan yang lebih sedikit buruknya dari yang buruk, biasanya akan menjadi pembahasan yang panjang. Namun, tentunya ini akan memperkaya pertimbangan-pertimbangan kita dalam memutuskan suatu kasus dilema etika. Pada akhirnya, keputusan yang kita ambil dengan memerdekakan murid melatih mereka untuk dapat bertanggung jawab dan lebih mandiri. Seorang pemimpin yang membiasakan bertanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan etika kepada siswa-siswanya akan membuat siswa terbiasa melakukan hal tersebut dalam keseharian, sehingga hal itu diharapkan akan menjadi karakter siswa. Kelak, di kehidupan yang akan datang, mereka akan jadi pribadi yang bertanggung jawab dan siap untuk hidup di masyarakat. Budaya positif dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah hal yang harus terus dilatih dan dibiasakan bagi kita sebagai pemimpin pembelajaran maupun bagi siswa. Hal ini akan membantu siswa kelak untuk dapat menghadapi berbagai keadaan dengan memberdayakan segala potensi yang dia miliki untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika siswa memiliki kesadaran penuh, kesadaran diri dan mampu mengelola emosinya, tentu dia akan mampu berempati sehingga keterampilan sosial dan resiliensinya akan semakin baik. Hal ini juga menunjang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada diri mereka, sehingga mereka akan menjadi manusia yang sejahtera secara psikologis dan menjadi manusia seutuhnya yang peduli pada diri mereka dan lingkungannya. Ada ibu